Pernahkah kau merasa semua usahamu sia-sia? Seolah apapun yang kau lakukan, hasilnya tetap sama. Tak ada perubahan, tak ada kemajuan. Rasanya seperti berjalan di tempat meski sudah berlari sekuat tenaga. Sudah bekerja keras, berdoa, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga, tapi hasil tak kunjung datang. Setiap hari terasa seperti mengulang cerita yang sama, tanpa akhir yang berbeda. Pintu yang kau ketuk tetap tertutup, jalan terasa makin terjal. Kadang, harapan yang kau bawa perlahan memudar, digantikan rasa putus asa. Kau melihat sekeliling, semua tampak bahagia, sementara kau masih di titik yang sama. Seolah dunia bergerak maju, tapi kau tertinggal sendiri. Pertanyaan, apa yang salah denganku, terus berputar di kepala. Keraguan mulai tumbuh, dan kepercayaan diri perlahan menghilang. Lelah fisik dan batin bercampur, harapan terasa rapuh. Kadang, hanya ingin berhenti dan menyerah pada keadaan. Bisikan untuk menyerah mulai terdengar, seolah itu pilihan paling mudah. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang menolak untuk padam. Tapi sebelum kau benar-benar menyerah, tarik napas dalam-dalam. Beri dirimu waktu sejenak untuk merasakan kehadiranmu di dunia ini. Rasakan detak jantungmu. Itu tanda kau masih hidup. Perjuanganmu belum selesai. Selama jantungmu berdetak, harapan itu masih ada. Mungkin hari ini berat, mungkin usahamu terasa sia-sia. Tapi ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Tapi malam paling gelap selalu diikuti fajar. Tak ada malam yang abadi, dan setiap kesulitan pasti akan berlalu. Jangan biarkan kegelapan hari ini menutupi harapan esok. Cahaya akan selalu menemukan jalannya, bahkan di sela awan paling tebal. Setiap langkah, sekecil apapun, tetap berarti. Prosesmu adalah bagian dari perjalanan, bukan kegagalan. Kau tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak yang pernah merasa seperti dirimu. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah membawa harapan baru. Fajar akan datang untuk mereka yang bertahan. Percayalah, usahamu tidak pernah benar-benar sia-sia. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Seolah-olah kehidupan orang lain tampak lebih indah, lebih mudah, dan lebih membahagiakan dibanding milik kita sendiri. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah permukaan, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Melihat teman sukses, tetangga bahagia, atau orang lain yang tampak selalu ceria, kita merasa tertinggal dan kurang beruntung. Kadang, perasaan iri itu muncul tanpa kita sadari. Media sosial hanya menampilkan panggung depan, bukan perjuangan di balik layar. Foto-foto indah dan cerita bahagia hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup mereka. Setiap orang punya ladangnya sendiri, dengan tantangan, kegagalan, dan perjuangan yang berbeda-beda. Tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Membandingkan diri hanya mencuri kebahagiaan yang seharusnya bisa kita rasakan. Kita lupa bahwa setiap orang punya waktu dan prosesnya masing-masing. Fokuslah pada ladangmu sendiri, rawat dan sirami dengan kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi proses itu yang membentukmu. Jangan biarkan potongan kecil kehidupan orang lain mendefinisikan ceritamu. Kamu berhak menulis kisahmu sendiri, dengan cara dan waktu yang unik. Setiap orang membawa beban dan cerita masing-masing, yang mungkin tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Berhenti membandingkan, mulai hargai prosesmu sendiri. Temukan kebahagiaan dalam langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Rumputmu mungkin tumbuh perlahan, tapi itu hasil jerih payahmu sendiri. Setiap pertumbuhan adalah bukti bahwa kamu terus berusaha. Kebahagiaan sejati datang dari merawat taman sendiri, bukan dari menginginkan taman orang lain. Nikmati proses, bukan hanya hasil. Setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalananmu. Setiap helai rumput yang tumbuh adalah bukti usahamu, sekecil apapun itu. Suatu hari, kau akan bangga pada apa yang kau tanam dan rawat dengan sepenuh hati. Bahagia itu tumbuh dari dalam, dari rasa syukur dan penerimaan, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. Jika kau merasa gagal atau tertinggal, ingat, kau tidak sendirian. Banyak orang di luar sana merasakan hal yang sama, meski tak terlihat. Di balik senyum dan pencapaian, ada rasa takut dan keraguan. Kita sering lupa mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki. Lihatlah anak-anak bermain layang-layang. Mereka jatuh, bangkit, dan mencoba lagi. Mereka menikmati proses, bukan sekadar hasil. Kita bisa belajar dari mereka, terima perasaan gagal, tapi jangan biarkan ia menguasai. Setiap orang berjuang dengan caranya sendiri. Saling menguatkan, saling mendoakan, itulah kekuatan kita. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan berhenti melangkah,
kau tidak pernah benar sendiri. Hidup memang tidak selalu adil, tapi mengeluh tak mengubah apa-apa. Kadang kita merasa dunia terlalu berat, seolah-olah semua masalah datang bersamaan. Namun justru di saat-saat itulah, kita sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat. Bayangkan pohon di puncak bukit, diterpa badai setiap hari. Ia berdiri sendiri, melawan angin dan hujan tanpa perlindungan. Tapi pohon itu tetap tegak, tak pernah menyerah pada keadaan. Ia tak bisa memilih tempat tumbuh, tapi justru badai yang membuat akarnya kuat. Setiap terpaan angin membuat akarnya menggenggam tanah lebih erat, mencari kekuatan dari dalam bumi. Kesulitan membentuk karakter, bukan menghancurkan. Setiap luka dan goresan di kulit pohon adalah bukti perjuangan, bukan kelemahan. Setiap tantangan melatih mental dan hati kita. Seperti atlet yang berlatih di bawah tekanan, kita pun ditempa oleh cobaan agar menjadi lebih tangguh. Lihatlah kesulitan sebagai tempat melatih jiwa, bukan hukuman. Di sanalah kita belajar bersabar, berjuang, dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hadapi badai dengan kepala tegak. Jangan biarkan rasa takut menahan langkahmu, karena setiap badai pasti berlalu. Percayalah, kau punya kekuatan untuk bertahan. Dalam dirimu ada potensi besar yang mungkin belum kau sadari. Badai tak akan menumbangkanmu, justru membuatmu lebih kokoh. Seperti pohon yang semakin kuat setelah badai, kamu pun akan tumbuh lebih tegar. Suatu hari, kau akan berterima kasih pada badai-badai itu. Karena tanpa mereka, kau takkan pernah tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tanpa badai, kau takkan sekuat hari ini. Setiap ujian adalah bagian dari perjalananmu menjadi pribadi yang luar biasa. Jadilah pohon yang tumbuh di tengah badai. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu bertahan, bahkan saat keadaan paling sulit sekalipun. Kuat karena diuji, bukan karena nyaman. Ingatlah, kekuatan sejati lahir dari keberanian menghadapi badai, bukan dari kenyamanan tanpa tantangan. Dalam hidup, kita sering lupa merayakan kemenangan kecil. Padahal, langkah-langkah kecil itulah yang membawa kita maju. Ingat, setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah kemenangan. Mungkin hari ini kau belajar hal baru, atau berhasil menabung sedikit. Itu semua bukti pertumbuhanmu. Kemenangan besar adalah kumpulan dari kemenangan kecil. Hargai setiap batu bata yang kau pasang dalam hidupmu. Mulai biasakan mencatat 3 kemenangan kecil setiap hari. Dengan begitu, kau akan sadar bahwa kau terus berkembang. Kau bukan gagal, kau pemenang yang terus melangkah. Setiap hari adalah kemenangan baru. Dalam setiap cerita, pahlawan pasti pernah jatuh. Kegagalan membuat cerita hidup lebih bermakna. Anggap kegagalan sebagai koma, bukan titik. Ia adalah jeda untuk belajar dan memperbaiki diri. Seperti Edison, kegagalan adalah langkah menuju sukses. Di Jepang, keramik pecah disambung dengan emas, bekas luka jadi keindahan. Begitu juga kegagalanmu, ia memperkaya ceritamu. Jangan takut gagal, takutlah jika tak pernah mencoba. Setiap jatuh adalah bagian dari perjalanan. Setelah jatuh, akan ada saat bangkit yang lebih kuat. Ceritamu belum selesai, bagian terbaik masih menanti. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir. Teruslah melangkah pahlawan. Setelah semua usaha, ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur dan selalu memperhatikanmu. Dia melihat setiap perjuangan, mendengar setiap doa, sekecil apapun itu. Mungkin hasil tak datang sesuai keinginan, tapi dia tahu waktu terbaik untuk segalanya. Kadang pintu tertutup adalah perlindungan. Penundaan adalah persiapan menuju hal yang lebih baik. Jangan biarkan kecewa memadamkan imanmu. Tetaplah percaya pada rencananya. Teruslah berprasangka baik dan melangkah dengan keyakinan. Usaha tak pernah sia-sia, bahkan jika hasilnya tak langsung terlihat olehmu. Takutlah jika berhenti berusaha, bukan jika gagal mencoba. Selama kau terus mencoba dan berdoa, kau adalah seorang pemenang sejati. Perjalananmu panjang, tapi kau tak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu menyiapkan pelangi setelah badai, sebagai tanda harapan baru.